Oke guys, jumpa lagi di Global 1 Channel. Oke teman-teman, pasti penasaran ya kualitas dan juga kuantiti sepeda ini. Jadi udah 1 bulan saya pakai kemarin, tidak ada masalah sama sekali ya. Jadi nggak ada kendala, terus kena air juga nggak masalah, aman, kena hujan juga nggak masalah, aman. Dan baterainya juga lumayan awet sesuai dengan indikatornya. Kekuatan tanjakannya nanti akan kita coba ya. Jadi kalau dipakai dengan bobot 100, dengan bobot kisaran kayak saya ini 75 ya, 75 ditambah dengan bobot 20, kurang lebih di bawah 100 lah, itu masih kuat untuk nanjak. Tapi kalau udah di atas 100 kayak 150 atau kalian berdua ya, itu kalau tanjakannya kayak gini masih bisa melakukan tanjak. Ini sekitar 30 derajat ya. Kalau udah 40 derajat udah nggak kuat, jadi harus digoes. Cuman kalau segini ya, bawa anak kecil ini masih oke guys, masih bisa 30 derajat enteng kalau buat Uinfly. Nah, oke kayak gini. Oke, langsung aja ya, nanti kita akan test drive gimana sih rasanya berkendara dengan sepeda Uinfly ini. Oke, langsung aja kita coba langsung ya guys. Ada beberapa hal yang menurut saya kurang bagus, yaitu di skok depan. Skok depan itu dia terlalu keras ya. Bukan gampang rusak, bukan, dia terlalu keras. Jadi untuk depan tuh biasanya saya sesuaikan dengan mengemposin ban depan. Jadi saya pakai dengan tekanan 28 ya untuk ban depan. Kalau saya pakai 30 dia memang enteng, di sepedanya itu enteng, tapi dia jeduk-jeduk ya guys ya kalau kena polisi tidur. Cuman kalau saya kemposin jadi 28 atau 26 dia empuk banget. Jadi sesuai selera teman-teman sih. Kalau misalkan jalanannya rata ya kalian masih bisa pakai yang 30 PSI ya. Cuman kalau udah kayak gini, udah pavingan rusak ya, lebih enak ke tekanan 28. Nah, ini speed 18, dan untuk speednya ini akurat karena ini yang versi yang Uinfly di F7 ini nggak bisa sampai 45 ya, cuman mentok di 35. Dan itu pun kalau misalkan baterainya full charge biasanya dari awal tuh bisa 40 sih, tapi jarang 39 biasanya. Tapi jarang ya, kebanyakan sih bisa 37 lah mentoknya. Nah, ini saya pakai yang speed 2, coba speed 3. Nah, speed 3 ini kalau untuk ukuran sepeda di komplek atau di jalanan kayak gini, di jalanan sepi kayak gini ya, itu udah kenceng banget ya, kecepatan 30-35 itu guys. Nah, ini 32, kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa lihat di speedonya itu 32 itu udah mentok karena baterainya tinggal 2 bar ya. Biasanya sih kalau full charge tuh bisa 35, 37, 38 ya kalau di F7. Dan satu lagi ya, kalau untuk odometernya dia ke reset. Jadi kalau habis kita misalkan berhenti di tengah jalan, kita jalan lagi, dia ke reset lagi. Jadi nggak ngelanjutin yang kemarin. Jadi kita nggak bakalan tahu nih udah berapa kilometer dipakai. Beda sama tipe Redfish ya. Kalau Redfish itu odometernya kayaknya langsung otomatis bekasnya kemarin dipakai itu masih ada. Jadi kalau ini udah ke reset otomatis, jadi balik ke 0 lagi. Nah, di sini kita akan tanjakan ya. Di sini ada tanjakan, di sini tanjakan sekitar 25 derajat, enteng banget.
ya, nggak kerasa kalau dipakai di Winfly ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir apakah kuat nanjak bang, kalau tanjakannya nggak sampai yang tinggi banget 45 derajat, ini masih bisa guys. Nah di sini worth it kalau kita pakai buat ntar jemput anak sekolahan, ini masih worth it ya. Kalau masalah ngecas guys, itu hampir, kalau pengecasan kayaknya hampir sama aja ya. Saya tuh listrik biasanya 2 minggu habis 100.000 ya, karena beban di rumah itu 1.300, dan ini tetap sama aja, 2 minggu juga habis gitu. Jadi kayaknya sama aja guys, nggak nambah beban di listrikan lebih jauh. Jadi untuk antar jemput anak kemarin udah kurang lebih udah 1 bulan ini saya nggak beli bensin sama sekali. Jadi uangnya bisa dipakai buat yang lain ya. Biasanya 2 hari beli biasanya 2 hari 20.000 ya. Sekarang ini nggak pernah beli bensin sama sekali. Oke. Nah ini juga ada tanjakan guys. Cuma kalau di tanjakan kita nggak bisa nyalip-nyalip ya guys, nggak bisa tanjakan 30 derajat, nggak bisa, kecuali yang cuma 10 derajat. Kalau tanjakan 30 derajat kita nggak bisa nyalip, bener-bener apa ya, pelan banget, tapi masih kuat nanjak. Oke teman-teman ya, kalau untuk masalah spare part sementara ini memang kalau spare part hanya bisa didapatkan secara online. Kalau nggak online mah tergantung kalian beli di toko mana ya. Kalau di sini di Malang ini hanya ada 1 gerainya. Cuman kalau sekarang ini udah lumayan agak banyak di online tuh berseliweran ya, untuk spare partnya kayak baterai, terus ban dan lain-lain juga sudah banyak. Jadi nggak usah khawatir, sekarang ini untuk sepeda listrik, motor listrik udah banyak sekali spare partnya ya. Jadi nggak usah khawatir nanti gimana ke depannya.